warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang apa itu hardware yang ada pada perangkat komputer untuk berjalannya sebuah internet, sekarang kita belajar tentang software-nya. Bagaimana sebuah komputer itu tidak akan berjalan tanpa adanya integrasi antara software dan hardware. Nah, software atau perangkat lunak, apa itu software? Ya, kita bahas di sini ya. Nah, software adalah perangkat lunak atau sebuah perangkat program, prosedur, dokumen yang berkaitan dengan suatu sistem, misalnya sistem komputer. Arti lainnya, perangkat lunak ini adalah bagian dari alat komputer yang berfungsi sebagai penunjang alat utamanya. Alat utamanya apa? Alat utamanya adalah sang hardware tersebut. Jadi hardware itu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya software ini. Nah, software ini adalah program yang menggerakkan daripada hardware tersebut. Nah, sejarah singkat tentang software. Menurut sejarah adanya komputer, software ini dibuat jauh sebelum komputer elektronik pertama muncul. Sebagai penggagas konsep software diberikan kepada Charles Babbage ya, yang menciptakan software pada pertengahan tahun 1800-an. Nah, dikatakan kalau Charles Babbage ini adalah penggagas daripada konsep tentang software. Nah, kemudian masih dalam sejarahnya, namun sebenarnya teori software ini pertama kali diusulkan oleh Alan Turing. Mungkin kalian pernah dengar ya, namanya alat Turing namanya. Nah, Alan Turing ini pencipta alat Turing. Nah, pada tahun 1935, ini si Alan Turing ini mengusulkan teori software. Alan Turing menjadi orang pertama yang datang dengan teori untuk software pada tahun 1935 dan didaulat sebagai penemu software. Nah, didaulat sebagai penemu software. Penggagasnya Charles Babbage, tapi yang didaulat adalah Alan Turing. Nah, tapi karena memang dia yang menggagas gitu teori tentang software tersebut. Nah, kemudian namun kata software diciptakan kata software diciptakan oleh matematikawan dan ahli statistik John Tukey pada tahun 1958. Nah, untuk Charles Babbage ini, kalau kalian penasaran sih yang mana orangnya, ini nih, yang paling pinggir ini adalah Charles Babbage, kemudian yang tengah ini adalah Alan Turing, nah yang sebelahnya ini adalah John Tukey ya, untuk mengenal aja sih. Siapa sih, kenapa sih kok tiba-tiba muncul? Ya, sebenarnya software ini lebih mengarah kepada matematika pemrograman gitu. Oke, terus yang ini siapa? Yang ini adalah nenek saya. Oke, lanjut berikutnya ya. Itu selingan aja. Lanjut berikutnya, kemudian fungsi software itu apa? Fungsi utama dari software adalah untuk membuat sebuah komputer dapat menjalankan perintah dari user. Jadi komputer itu bisa menjalankan perintah kalau ada softwarenya. Kalau dirinci, fungsi software itu yang pertama, dia menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Jadi dia menyediakan fungsi dasar sehingga komputer itu bisa dioperasikan. Yang kedua, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Yang ketiga, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Jadi software ini dia menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak. Contoh kayak gimana ya, software yang berguna sebagai penghubung perangkat lunak. Nah, kayak software OS, operating system seperti Windows. Windows itu kan rumah utama daripada software ya. Sebelum kalian menginstal Office, sebelum kalian menginstal Photoshop, sebelum kalian menginstal Adobe Reader. Nah, ada rumah pertama yang harus diinstal namanya OS. Nah, mungkin penjelasannya seperti itu. Jadi dia OS ini sebagai rumah utama yang nanti menghubungkan software-software yang lain agar dia bisa bekerja. Dan yang keempat, perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah atas suatu perintah software lainnya di dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh hardware. Nah, itu adalah fungsi-fungsi software. Masih banyak fungsi yang lainnya daripada software. Nah, ini cuma sekilas saja fungsi singkat daripada software. Yang fungsi utamanya adalah membuat sebuah komputer dapat menjalankan perintah dari user. Nah, software itu diklasifikasikan menjadi ada dua klasifikasi ya. Klasifikasi pertama itu diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya, software itu dibagi menjadi tiga. Pertama ada software sistem operasi atau OS sebutannya. Software sistem operasi ini adalah perangkat lunak sistem yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak atau aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Nah, contohnya Windows ya. Makanya saya bilang tadi dia software yang
utama yang mendasar. Ketika ini tidak diinstal maka tidak ada. Ketika software utama ini tidak ada, maka aplikasi yang lain tidak akan bisa dioperasikan. Nah, seperti Windows. Jadi kalau kalian di komputer kalian ada menggunakan Windows 7, menggunakan Windows 8, menggunakan Windows Vista yang lama ya, Vista ya, menggunakan Windows 10. Nah, itu adalah software sistem operasi. Jadi dia adalah software mendasar yang harus ada pada sebuah komputer. Nah, kemudian ini ya, yang kedua ini ada logonya iOS. iOS ini punyanya Apple. Nah, kemudian ini yang logo bergambar penguin ini adalah Linux ya. Kalau kalian pernah dengar ada Linux, nah itu juga salah satu dari software sistem operasi. Oke ya, antara komputer yang laptop yang biasa yang menggunakan Windows dengan produknya Apple itu beda ya. Jadi kalau produknya Apple itu dia menggunakan iOS ini, tapi kalau kalian menggunakan laptop kalian merek Toshiba, merek Lenovo, merek apa lagi yang terkenal, merek Samsung, kalian pasti menggunakan yang Windows ini. Oke, atau ada yang pakai Linux, tapi Linux ini jarang ya. Jarang yang menggunakan, yang banyak pakai Windows. Kemudian yang kedua ada software yang namanya software aplikasi. Nah, software aplikasi ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputer kalian yang bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Ya, tergantung tugasnya. Nah, di sini ada saya bawa contoh itu ada Office ya. Office ini Microsoft Office ya, kalau kalian nggak paham ya, Office itu Microsoft Office, kemudian ada Google Chrome. Jadi kalau Microsoft Office berarti menyelesaikan program pengolahan angka, pengolahan kata, seperti itu. Pengolahan angka itu apa sih? Itu loh, Excel. Pengolahan kata itu apa? Itu Microsoft Word. Nah, kemudian tugas-tugas tertentu ya, dia menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Misalkan untuk browsing ya bisa gunakan Google Chrome. Ini Adobe Reader namanya. Adobe Reader ini digunakan untuk membuka program-program dalam bentuk file PDF. Kemudian ada Adobe Illustrator yang logonya AE ini adalah Adobe Illustrator. Nah, kalau Adobe Illustrator ini untuk membuat video. Oke ya, jadi pertama ada software sistem informasi, sistem operasi, kemudian ada software aplikasi. Berarti aplikasi untuk digunakan untuk aplikasi atau program tertentu. Kemudian yang ketiga ada software pemrograman. Nah, software ini berguna untuk menerjemahkan instruksi-instruksi dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Nah, ini memang digunakan untuk membuat sebuah program. Program apa ya? Program software ini, software aplikasi. Digunakan untuk membuat software aplikasi atau software sistem informasi. Contohnya ada software C++ ya, yang logonya seperti ini adalah C++. Kemudian ada software Java. Jadi kalau kalian membuka di control panel kalian, control panel laptop kalian itu pasti secara otomatis ketika kalian install Windows itu pasti akan ada ini tertempel C++ ini. Cuman versinya biasanya minta update. Itu saja. Oke, itu adalah klasifikasi software berdasarkan jenisnya. Kemudian yang kedua, ada klasifikasi software berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada perangkat lunak berbayar. Katanya perangkat lunak atau software berbayar. Berarti software ini mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk dapat menggunakan perangkat lunak tersebut. Nah, sejatinya semua perangkat lunak itu berbayar ya. Jadi kalau kalian mulai dari Windows, kemudian kalian pakai Photoshop, kalian pakai Office 2010 sampai yang terbaru itu 2019, semuanya itu berbayar awalnya ya. Semuanya awalnya itu berbayar ya. Tapi karena semakin ada satu orang atau dua orang yang beli, kemudian itu dikopikan dan didistribusikan ke karyawan dalam satu kantor misalkan. Nah, kemudian dari itu setelah didistribusikan itu ada yang upload, ada yang nge-share di akun websitenya masing-masing. Akhirnya setelah dia berbayar tadi, dia akan berubah menjadi shareware atau freeware. Nah, karena yang pertama kan berbayar ya kan. Dia berbayar, awalnya semua aplikasi berbayar, seperti itu. Kemudian dia jadi shareware. Shareware ini yang nomor 4 ini ya. Maaf ya, saya lompati dulu penjelasannya. Shareware ini perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Keperluannya apa? Ini seperti perangkat lunak trial gitu loh. Yang jadi dia cuma berguna 30 hari. Biasanya kalau kalian pernah mengenal yang namanya IDM, Internet Download Manager, dia itu pasti trial 30 hari. Nah, itu adalah tipe-tipe shareware. Jadi shareware itu memang sengaja di-share untuk promosi gitu loh. Karena perangkat lunak itu biasanya dia kayak kayak Prezi itu juga shareware yang dimana dia cuma berlaku 30 hari. Setelah itu penggunanya kalau merasa kayak metode promosi sih sebenarnya namanya. Jadi setelah merasakan ini menarik aplikasinya, berguna banget, nah
Akhirnya orang tersebut terpaksa harus membeli. Ya, itu adalah tipe-tipe shareware. Yang ketiga ada freeware ya, maaf ya saya lompati urutannya ya. Kemudian ada freeware. Freeware ini perangkat lunak yang dapat dimiliki, digunakan secara gratis tanpa batas waktu tertentu. Nah, ini cerita dari ini, kelanjutan dari perangkat lunak berbayar tadi. Jadi setelah dia digunakan, ada beberapa orang yang beli atau sejumlah orang yang beli, akhirnya ada beberapa dari mereka yang menge-share atau membagikan secara gratis di situs mereka, dan itu adalah tipe yang freeware. Nah, tapi bukan freeware seperti itu ya. Kalau freeware seperti itu, kalau di Indonesia disebut sebagai perangkat lunak yang ilegal sebenarnya. Nanti saya ada beritanya, nanti saya kasih tunjuk ya. Kasih tunjuk contohnya. Nah, kalau freeware seperti ini adalah contohnya perangkat lunak yang benar-benar free ya, yang benar-benar free boleh digunakan secara gratis. Seperti kalau kalian download Google Chrome, Mozilla Firefox, itu dia memang gratis, tapi dia rajin minta update. Rajin minta update itu ya, itu adalah cara mereka, perusahaan Google Chrome, Mozilla, untuk tetap mendapatkan income, pendapatan dari software yang mereka bikin. Jadi nggak full free ya, nggak full free, tapi dia sebenarnya tetap dapat sesuatu, tetap dapat income dari update software tersebut. Nah, yang terakhir ada firmware. Firmware ini perangkat lunak yang menyimpan data yang hanya dibaca read only ya, yang tidak bisa dilakukan modifikasi pengembangan meskipun dapat masalah dalam fungsi. Biasanya firmware telah menyatu dengan perangkat keras. Nah, ini kalau contoh sederhananya, biasanya kalau kalian beli hard disk atau beli modem, punya pasang modem gitu ya, secara otomatis ketika hard disk atau modem kalian colokkan ke laptop, maka di situ sudah terdapat aplikasi bawaan dari hardware tersebut, dari hard disknya atau aplikasi bawaan dari sang modem. Nah, itu adalah firmware. Atau sebenarnya perangkat pasangan itu dia perangkat hardware, itu dia bawa softwarenya masing-masing yang disebut sebagai firmware. Nah, kemudian masih ada lagi, masih berdasarkan distribusinya, ada yang namanya malware. Malware ini perangkat lunak yang dianggap berbahaya dan dapat merusak atau berbahaya apabila digunakan. Nah, ini malware. Malware ini sejenis, kalau kalian nyebutnya virus lah gampangnya. Nah, kemudian ada adware. Adware ini jenis perangkat lunak yang dapat diperoleh serta digunakan tanpa biaya, tetapi perangkat lunak ini masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Nah, adware ini saya jarang ketemu ya Mas Yan kalau dalam penggunaan program di komputer atau laptop. Lebih sering ketemu adware ini kalau di HP ya, di Android itu paling banyak adware. Jadi ada perangkat-perangkat lunak itu software-software yang kalau sebutannya kalau di HP itu APK ya, aplikasi. Itu dia memang free ya, kemudian kalau kita install iklannya jutaan ya, lebih banyak iklannya daripada aplikasi utamanya. Dikit-dikit buka iklan, dikit-dikit lagi iklan. Nah, ini tipe-tipe adware. Kemudian ada spyware. Spyware ini perangkat lunak yang khusus digunakan untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Nah, biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan, misalnya untuk mencuri data dari komputer lain. Nah, contoh dari spyware itu adalah TeamViewer. TeamViewer itu kalau aktif, dia itu kalau dua laptop ya yang saling terhubung, kemudian kita tahu IP dari laptop tersebut, kita bisa menggunakan TeamViewer untuk menggerakkan laptop tersebut, untuk memata-matai apa yang digunakan, apa yang dibuka oleh sang pengguna laptop dari jarak jauh. Itu adalah tipe dari spyware. Masih banyak lagi sih program yang lain, tapi yang mudah dan biasanya terinstall di laptop itu TeamViewer. Kemudian yang terakhir ada open source software, perangkat lunak yang bersifat terbuka hingga kode sumber dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan dan disebarluaskan. Jadi ini memang bisa diedit, memang bisa dikembangkan, memang bisa memang dibuat untuk dikembangkan gitu loh. Jadi dia cuma membuat kayak rumahnya doang, kemudian tujuannya ketika di-share ke misalkan pembeli atau orang umum gitu, dia akan boleh dikembangkan, bisa dikembangkan. Ini model-model kayak perangkat-perangkat LMS, Learning Management System, yang ada di sekolah-sekolah. Nah, kalau kalian pernah mengenal CBT bukan punyanya e-learning ya, tapi punyanya Exambro. Nah, punyanya Exambro itu bisa dikembangkan. Jadi dia memang dikasih mentahannya doang. Kemudian sekolah-sekolah tertentu yang menggunakan Exambro tadi bisa mengembangkan aplikasi tersebut. Ya, itu adalah klasifikasi software berdasarkan distribusinya.
Nah, ini saya masuk ke contoh-contoh software ya. Contoh-contoh software ini ada 4 aja yang saya bawa. Pertama ada software browser. Ya, namanya adalah software browser. Berarti software ini memiliki fungsi sebagai mesin pencari atau situs yang dapat situs untuk mendapatkan berbagai informasi secara online. Ya, ada banyak, kalian saya yakin sudah tahu. Ada Google Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Internet Explorer, kemudian ada Opera Mini. Kalian semua pasti tahu. Jadi dia memang berguna untuk digunakan sebagai mesin pencari. Kemudian ada software yang kedua, ada software Office ya, Office ya, ingat ya, namanya software Office ya, berguna untuk meningkatkan efisiensi berbagai pekerjaan kantor seperti perangkat lunak pengolah kata, perangkat lunak pengolah angka, dan media presentasi. Nah, software Office ini lebih kalian kenal dengan istilah Microsoft Office ya. Di situ ada Microsoft Office Word ya, itu adalah pengolah kata, nama lainnya kalau dalam bahasa informatika. Ya, kemudian ada Microsoft Office Excel. Nah, itu adalah pengolah angka karena memang digunakan lebih mudah untuk mengolah angka-angka. Dan terakhir ada Microsoft Office PowerPoint. Nah, ini contohnya, masih ada Microsoft Office Publisher, Outlook, dan masih banyak lagi. Tapi 3 ini yang paling sering digunakan. Kemudian ketiga ada software grafik. Nah, ada software grafik ini lebih ke pengolahan gambar ya. Software ini digunakan untuk mengolah gambar atau mendesain, mulai dari proses membuat sampai editing desain tersebut. Nah, ini ada banyak ya software untuk mengolah gambar. Ada Paint, ada Corel Draw, ada Adobe Photoshop. Nah, itu selain ada software pengolah gambar atau software grafik, ada juga software multimedia. Jadi software multimedia ini, kalau ini cuma khusus gambar, kalau multimedia itu dia digunakan untuk lebih ke membuat video, editing video. Nah, seperti Adobe Illustrator, Filmora, Camtasia, masih banyak lagi ya, tidak saya sebutkan di sini. Oke, saya cuma mengasih contoh ada 4 ya. Nah, kemudian ada software antivirus ya. Software ini adalah perangkat lunak yang berfungsi mencegah masuknya serangan virus-virus atau malware yang dapat merusak sistem ke dalam komputer Anda ya. Ada, pasti kalian kenal ya, antivirus macam-macam ya. Ada Avast, ada Avira, ada AVG, ada Smartdav. Ini cuma beberapa contoh aja yang saya bawa. Jadi contoh software itu terdapat banyak kategori software sebenarnya yang digunakan sesuai fungsi dan kegunaannya. Jadi cuma 4 ini yang saya bawa contohnya ya. Ingat ya, ada software browser berarti memang untuk sebagai mesin mencari, software Office berarti untuk kepentingan pekerjaan kantor, software desain, grafik ya, memang digunakan untuk mengolah gambar, mendesain gambar, dan software antivirus yang digunakan untuk mencegah masuknya virus-virus ke dalam komputer. Nah, kemudian ada, ini saya bercerita sedikit ya, sedikit informasi tentang website penyedia software. Jadi software itu ada website-website penyedia software. Ini adalah contoh website penyedia software yang tidak resmi yang saya berikan. Karena kenapa yang tidak resmi? Kalau yang resmi itu berbayar ya. Jadi saya tidak bisa menunjukkan caranya bagaimana nanti mendownload dari sana. Karena itu memang harus bayar. Nah, software ini yang tersedia pada situs atau website berikut merupakan software gratis dan lengkap dengan lisensinya atau crack-nya sebutannya. Kalau bahasa umum orang-orang kenalnya sebutannya sebagai crack. Crack itu kayak kuncinya biar dia bisa dipakai terus tanpa harus minta aktivasi. Namun situs ini dianggap ilegal. Jadi situs ini dianggap sebagai penyedia software ilegal. Nah, ini ada beberapa situs ya yang saya kasih di sini ya, kasih contoh ya. Di sini ada Get into PC ya. Ini adalah situsnya. Nanti silakan dibuka-buka aja sendiri ya. Ada, kalau punyanya orang Indonesia ini Bagas31. Nah, ini dulu namanya bagas31.com, kemudian karena sempat diblok ya, karena dianggap ilegal, dia berubah menjadi bagas31.info. Kemudian ada Giga Purbalingga, ini terkenal ya. Ini situs-situs terkenal ya, terkenal yang banyak orang pakai ya. Kemudian WWUIH. Nah, ini adalah situs-situs penyedia software yang katanya ilegal. Jadi pemerintah menganggap situs-situs ini adalah situs-situs ilegal. Seperti itu. Tapi pertanyaannya, pemerintah pakai situsnya apa, misalkan pakai Windows-nya, pakai Photoshop-nya, pakai Office-nya, dapat dari mana? Apakah memang dapat dari beli atau pakai situs ini ya? Gitu. Pertanyaannya di situ. Tapi kalau memang ini ilegal ya, ini ilegal kemudian nggak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh publik, harusnya sudah diblokir dari jauh-jauh hari ya.
harusnya diblokir dan jauh-jauh hari. Kemudian lembaga-lembaga pemerintahan itu semuanya nggak boleh menggunakan situs gratisan, Windowsnya harus ori. Misalkan lab di sekolah juga Windowsnya harus ori. Kalau ada Office-nya ya Office yang memang beli, bukan Office yang apa namanya, yang dia download dari website penyedia software gratisan seperti ini. Oke ya, masih dilema ya, itu gratisan bagaimana sih. Nah kemudian ini saya kasih satu, oh ini ya yang tadi ya, yang saya bilang tadi yang apa, freeware ya tadi ya, shareware tadi ya, freeware ya. Ini sebenarnya dia nggak free ya, kalau yang Google Chrome itu free memang, tapi yang ini yang saya bilang tadi ya, yang software asalnya berbayar kemudian dia jadi gratis, itu gara-gara ini. Gara-gara ada beberapa situs atau orang yang memang mengupload di website atau situsnya sehingga dia jadi gratis karena bisa di-download oleh semua orang. Kemudian saya ini berbagi informasi tentang bagaimana cara download software. Jadi saya menggunakan salah satu situs dari yang saya kasih contoh ini, dari 4 situs yang saya kasih contoh, saya menggunakan Get Into PC. Silakan disimak ya. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya mendownload program atau aplikasi dari sebuah situs atau website Get Into PC. Pertama kita masuk ke Google Chrome, saya pakai Google Chrome ya ini ya. Kemudian kita ketik aja Foxit Reader Get Into PC. Nah kemudian kita pilih ya situsnya, perhatikan ya. Jadi kalau kemarin kan saya kasih beberapa situs yang menyediakan software secara gratis dan salah satunya adalah Get Into PC. Nah sekarang silahkan dipilih Get Into PC. Di sini ada Foxit Reader 2019, saya pilih ini ya. Kemudian akan masuk ke website Get Into PC. Yang mau saya download adalah Foxit Reader. Foxit Reader itu sebuah aplikasi untuk membuka file berbentuk PDF. Nah kemudian kalian silahkan scroll ke bawah sampai ketemu ini warna hijau dengan tulisan download full setup. Nah ini silahkan diklik. Nah nanti akan secara otomatis terdownload. Nah ini akan setelah loading seperti ini, setelah dia loading ada gambarnya ini, dia akan secara otomatis terdownload, munculnya di sini nanti. Ya kita tunggu. Nah ini dia akan berjalan. Nah lihat ini adalah kapasitas filenya, ada 159 MB. Jadi dia akan terdownload. Kalau ini sudah selesai maka file Anda akan terdownload. Kita lihat download masuknya kemana, dia show in folder. Jadi kalian klik tanda panah bawah ini kemudian pilih show in folder, dia akan terlihat dia terdownloadnya kemana. Nah di sini saya terdownloadnya di apa ini, dokumen di download bagian di atas ini. Oke. Kalaupun di download, kalau misal kalian menggunakan Pak mau cepet, caranya cepet, berarti kalian harus install yang namanya sebelumnya kalau kalian harus install yang namanya IDM, Internet Download Manager. Terus bagaimana cara mengkopikan ini ke IDM biar dia terdownload? Ini copy link. Jadi kalian klik kanan di sini, di HTTP ini kalian klik kanan, kemudian copy link address. Kalian buka Internet Download Manager kalian, kemudian add URL, kemudian kalian tempelin di sini, kalian pastekan. Oke, pastikan sampai bawahnya ini keluar nominalnya. Nah seperti ini. Setelah dia keluar angka di bawahnya ini, berapa kapasitas dari filenya, baru tekan start download, maka akan berjalan downloadnya. Oke ya, seperti itu. Dan dia akan tersimpan di file di folder download, kemudian ada di kompres. Nah di sini akan masuk. Nah ini ada Get Into PC Foxit Reader. Nah ini adalah filenya. Itu sekilas tutorial singkat tentang bagaimana mendownload file di. Nah, itu tadi tentang cara bagaimana mendownload software ya, sekedar sharing bagaimana cara mendownload software. Kalau memang kalian nggak punya Internet Download Manager ya silakan gunakan cara yang pertama. Oke, kita lanjut. Nah lantas bagaimana cara menginstal software ya. Nah cara menginstal software, nah kan tadi sudah download nih ya kan, sudah download ya kan, sudah download softwarenya. Sekarang kita bagaimana installnya. Nah kita lihat bagaimana cara installnya, silahkan disimak video berikut. Ya di tutorial yang ketiga saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara menginstal sebuah program. Nah kita akan masuk ke folder
folder tempat kita mendownload tadi. Jadi di download, kemudian tadi kan saya tersimpan di compressed ya. Nah, yang saya download Foxit Reader yang tadi. Nah, filenya masih berbentuk WinRAR. Nah, silahkan file ini diekstrak dulu. Jadi WinRAR ini masih berbentuk WinRAR ya, atau RAR. Kemudian kita ekstrak dulu. Bisa kita pilih ekstrak file ataupun ekstrak year. Kita pilih ekstrak year, maka akan terekstrak secara otomatis di sini. Kita pilih ekstrak year ya. Passwordnya 123. Untuk password kita dapat dari situs tadi, situs Get Into PC tadi passwordnya. Nah, aplikasinya akan berbentuk seperti ini, Foxit Reader 96 menu setup, dan statusnya di sini ada, kita tinggal install saja. Silahkan tempelkan di sini, kemudian klik kanan, pilih install. Nah, dia akan ada peringatan seperti ini, pilih next. Kemudian ketika ada peringatan untuk I accept, memberikan dia permisi, kita centang I accept-nya, kemudian kita pilih next, kemudian kita pilih install, dan kita tunggu sampai instalasi selesai. Jikalau ada peringatan silahkan pilih yes saja, dan kita tunggu ya sampai instalasinya selesai. Nah, setelah instalasi selesai, akan muncul informasi seperti ini. Jadi ada completed dan ada tulisan finish di sini, dan kita pilih finish. Nah, ada satu kondisi di mana aplikasi itu terinstall sangat lama, itu tergantung pada kondisi laptop. Nah, setelah terinstall biasanya akan muncul seperti ini ya. Kita coba dengan membuka file saya yang berbentuk berbentuk PDF. Saya cari file saya yang berbentuk PDF. Saya cari di D, kemudian Man1 Samarinda, kemudian ini kita pilih kelas 10. Nah, ini ada materi konsep esensial geografi yang berbentuk PDF, kita buka saja. Nah, seperti ini. Ini bukti bahwa instalasi telah berhasil. Itu tadi cara menginstal software ya. Berikutnya di tutorial yang terakhir saya akan berbagi bagaimana kita sudah tahu cara downloadnya, sudah tahu cara installnya, sekarang bagaimana cara uninstall softwarenya. Ya, bagaimana cara uninstall softwarenya? Bagaimana sudah bosan, Pak, ini software saya sudah tidak saya gunakan lagi. Bagaimana cara uninstallnya? Silakan disimak video terakhir. Oke, kemudian untuk tutorial yang kedua saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara melakukan uninstall sebuah program. Pertama, silakan masuk ke ini, di sini aja, silakan diketik aja control panel. Nah, kita klik control, itu akan keluar control panel. Nah, ini silakan dipilih control panel. Setelah masuk di bagian control panel, silahkan pilih program and uninstall program. Nah, silahkan klik ini, klik yang atas boleh, klik yang bawah juga boleh. Kita klik yang bawah ya. Nah, setelah klik yang bawah, kita sudah masuk ke kolom uninstall. Nah, ini ada satu program yang mau saya uninstall. Ini Adobe Reader 91 ini mau saya uninstall. Ini kita pilih, klik aja dulu. Setelah kamu klik dan berwarna biru seperti ini, silahkan pilih uninstall di atas. Nah, ada peringatan seperti ini, dibaca dulu, are you sure? Apa kamu yakin kamu akan menguninstall Adobe Reader 9.1? Ya, kalau memang ya silahkan pilih yes. Kita pilih yes ya. Nah, maka uninstall akan berjalan. Setelah itu ada perintah, do you want to allow this app to make the change to your device? Ya, kita pilih yes saja. Nah, maka uninstall akan berjalan seperti itu. Nah, setelah uninstall selesai, maka dia akan hilang dari sini. Nah, oke, itu saja bagaimana proses uninstall sebuah program. Cara uninstall sebuah software, bagaimana cara install sebuah software, sampai bagaimana cara downloadnya. Itu materi singkat tentang software ya. Sebenarnya saya mau berbagi yang terakhir nih. Ini adalah saya berbagi yang terakhir tentang bagaimana membuat komputer kalian itu bergeraknya cepat, nggak lelet ya. Ini saya sharing aja ya, sharing ilmu. Nah, ada berbagai cara, kalian bisa cari, ketik aja di Google ya, bagaimana cara membuat komputer agar tidak lemot gitu. Kalimatnya seperti itu. Ada banyak cara, mulai kalian itu disuruh membersihkan kalian disuruh membersihkan
Nah itu, tapi saya ini berbagi tentang software, berkaitan dengan software. Oke, langkah pertama yang harus bisa kalian lakukan adalah silahkan perhatikan tipe-tipe dari software yang kalian install. Tipe-tipenya apa? Jadi pertama, kalau kalian punya pemutar video, bikin cuma satu saja. Pemutar video itu ada banyak ya, ada GOM, ada Little Codec, ya, kemudian ada FLV. Nah itu silahkan install satu saja, jangan install banyak-banyak. Itu namanya terlalu boros kalau kalian install banyak-banyak karena kegunaannya sama. Nah kemudian seperti ini adalah dua aplikasi pembuat video, ada Video Maker sama ada Filmora, ada Camtasia. Ini namanya saya boros, ada 3, harusnya saya cuma menginstal satu saja. Filmora boleh, Camtasia boleh, atau Video Maker boleh. Nah ini namanya boros, ini yang tidak boleh hal kayak gini. Jadi 2 bisa dihilangkan karena ini sebenarnya fungsinya sama. Ini yang membuat laptop kalian terlalu lelet itu kayak gitu, terlalu banyak aplikasi sama yang diinstal bersamaan. Nah, seperti menggunakan Google Chrome iya, menggunakan Firefox iya, menggunakan Internet Explorer iya. Jadi tiga ini sebenarnya nggak perlu. Bisa gunakan salah satu saja, Google Chrome atau Firefox saja. Ini dihilangkan. Ya, seperti itu tips dari saya ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.